Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar, Ibu Dewi Lestari, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Anesnia dengan NPM 2121023. Mahasiswa Universitas Batu Raja, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Jika tidak ada, langsung saja kita mereview materi minggu lalu. Hari ini, Ibu akan mengingatkan materi minggu lalu, yaitu pengertian gaya-gaya belajar. Ada yang masih ingat apa itu pengertian gaya-gaya belajar? Nah, pengertian gaya-gaya belajar adalah bagaimana cara murid menerima atau menyerap informasi dengan mudah melalui gaya-gaya belajar. Itulah pengertian gaya-gaya belajar yang telah kita pelajari di minggu lalu. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang gaya-gaya belajar. Menurut para ahli, gaya-gaya belajar ada 7. Yang pertama itu visual, yang kedua verbal, yang ketiga logikal, yang keempat audio, yang kelima kinestik, yang keenam sosial, dan yang ketujuh solidarita. Untuk gaya belajar yang pertama yaitu visual, yang mana sistem pembelajarannya dilakukan dengan cara nyata atau diimplementasikan secara langsung. Maksudnya di sini sistem pembelajarannya dengan cara unjuk kerja dan praktek. Praktek di sini contoh sistem pembelajaran yaitu seperti menganalisis metamorfosis dari kacang hijau menjadi cambar. Yang kedua yaitu gaya belajar verba, yang mana sistem pembelajarannya dilakukan dengan cara memecahkan solusi. Contohnya yaitu pembelajaran dengan cara debat, presentasi, dan diskusi. Yang ketiga yaitu gaya belajar dengan logikal, yang mana sistem pembelajarannya lebih cenderung berpikir, maksudnya berpikir secara logikal. Contohnya ketika ada teman kita yang mengalami masalah dengan keluarganya, kita sebagai teman harus membantunya dengan cara berpikir secara logikal atau logis untuk membantu teman kita yang mengalami permasalahannya, entah dengan keluarga, sahabat, bahkan pacarnya. Yang keempat, gaya belajar audio, yang mana sistem pembelajarannya dilakukan dengan cara menyimak. Menyimaknya di sini seperti menyimak radio, televisi, handphone, dan media sosial lainnya. Contohnya, adik kita yang berusia di bawah 5 tahun yang belum mengenal huruf atau belum bisa membaca, tetapi dia sudah bisa menghafal surat-surat pendek melalui menyimak dari YouTube. Nah, melalui dari pembelajaran menyimak tadi, jadi bagi anak-anak yang di bawah usia 5 tahun, mereka jadi lebih mudah menghafal meskipun mereka belum bisa membaca. Yang kelima yaitu gaya belajar dengan kinestik, yang mana sistem pembelajaran di sini lebih ke gerak-gerakan, contohnya seperti menari, senam, karate. Nah, yang selanjutnya gaya belajar dengan sosial, yang mana gaya-gaya belajar dengan sosial di sini lebih cenderung ke keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Nah, tentunya kita belajar itu tidak hanya di dunia pendidikan saja, namun kita belajar juga bisa melalui keluarga, di masyarakat, dan di lingkungan lainnya. Contoh pembelajaran di lingkungan masyarakat di sini yaitu sistem pembelajarannya belajar dengan pengalaman orang lain, yaitu ketika ada tetangga kita yang membeli sesuatu yang lebih dari kita, kita tidak boleh iri kepada mereka. Karena sebagai tetangga kita harus bersikap baik dan tidak boleh iri hati kepada orang lain. Yang terakhir yaitu gaya belajar solidarita. Maksudnya gaya belajar solidarita yaitu kebersamaan. Kebersamaan di sini entah di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, dan lingkungan lainnya. Contohnya yaitu ketika ada teman kita yang sakit, kita sebagai teman sekelasnya menjenguknya ke rumah sakit dan memberikan motivasi kepada teman kita yang sakit tersebut. Itu adalah contoh dari gaya belajar solidarita. Baiklah, jika ada yang belum paham tentang materi yang Ibu
jelaskan tadi. Jika ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kesimpulan dari materi hari ini yaitu gaya-gaya belajar. Yang mana gaya-gaya belajar di sini ada 7. Yang pertama visual, verbal, logikal, audio, kinestik, sosial, dan solidaritas. Maksud dari materi kita hari ini yaitu pastinya setiap individu berbeda-beda dalam menerapkan sistem pembelajarannya, entah menggunakan cara visual, verbal, dan logika, tergantung individu tersebut yang mana dia nyaman dalam proses pembelajarannya. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang masalah-masalah belajar. Untuk materinya boleh diresum dan akan kita presentasikan di minggu depan. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Untuk materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.